Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan aktivitas kegiatan BIMTEK ini ya, untuk nanti fokus pada hari ini terkait dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kalau yang pada sesi kemarin, Bapak Ibu telah mempelajari tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, mulai dari tujuan, prinsip, proses, komponen, hingga melakukan simulasi penyusunan karakteristik visi misi serta tujuan untuk desain kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka nanti pada kesempatan pagi hingga siang nanti kita akan melanjutkan untuk mendiskusikan terkait dengan proses penyusunan dari kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, khususnya fokus di pendampingan, kemudian evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Namun sebelum kita berdiskusi panjang lebar, mari Bapak Ibu kita awali dulu kegiatan kita sepanjang pagi hingga sore nanti dengan berdoa terlebih dahulu, dan saya mohon dari salah satu peserta untuk bisa memimpin doa ini. Monggo yang pakai pejis Pak Alman mungkin bisa memimpin doa, silakan. Terima kasih Pak Pur, Bapak Ibu yang saya hormati. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berjalan lancar dan juga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Pak Alman yang telah memimpin doa. Semoga dengan diawali dengan berdoa ini, Allah akan memberikan hidayah pada kita semua untuk bisa beraktivitas, melanjutkan kegiatan yang kemarin, dan insya Allah apa yang kita laksanakan sepanjang pagi, siang, hingga sore nanti dinilai ibadah oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai dengan materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita tambah semangat. Ini izinkan saya share untuk video, nanti tolong dikomentari dari makna video yang telah tayang itu tadi. Mohon izin untuk saya share Bapak Ibu. Bisa tayang Bapak Ibu ya? Bisa Pak. Bisa, oke. Coba diperhatikan ya. Ini ada pesan yang mungkin salah sangka ini. Sedang olahraga di samping mobil, dikira Oke, Bapak Ibu, barangkali dari apa yang sudah ditayang tadi, ada Bapak yang ingin menyampaikan komentarnya, silahkan. Iya Pak Pur. Oke, monggo Pak Sis, silahkan Pak Sis. Nah, terima kasih atas waktu yang pertama ya, yang diberikan oleh Pak Pur. Nah, kalau melihat tayangan video tadi itu kelihatannya ada ketidakjelasan proses komunikasi. Yang satunya datang itu karena ada truk yang mau lewat, itu kok mobilnya kok lihat orang mau dorong mobil, ya udah saya bantu aja kan, tanpa babi ibu dan lain-lain, langsung didorong hingga jatuh. Nah itu merupakan ada miskomunikasi kelihatannya di sana. Yang satunya akhirnya bingung meratapi nasibnya. Begitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak, komentarnya luar biasa ini. Mungkin ada lagi yang mau berkomentar, silakan terkait dengan tayangan video tadi. Saya Pak. Oke, silakan Pak Alman. Untuk menurut saya ini adalah salah persepsi juga. Salah persepsi. Karena ya dengan hanya melihat
berarti tanpa mengkonfirmasi dan mendapatkan informasi yang jelas. Lalu orang kedua tadi mengambil tindakan langsung yang ternyata tidak membantu, malah menimbulkan permasalahan. Demikian Pak, makasih. Oke, terima kasih. Ya inilah Bapak Ibu nanti menjadi pembelajaran kita kalau memberikan istilahnya instruksi itu yang jelas itu ya Bapak Ibu ya, memberikan pesan yang jelas itu. Oke Bapak Ibu, untuk materi kita nanti kita akan fokus di pendampingan ini ya Bapak Ibu. Saya izin untuk share lagi. Bapak Ibu di sesi ini bersama kelompoknya dengan mengisi ini. Namun yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa ini pertanyaan penting ini yang nanti harus menjadi fokus Bapak Ibu. Nah, ini nanti monggo menjadi bahan diskusi Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan penting yang akan mendasari pekerjaan untuk ngisi yang ini tadi. Ini ya, ada 3 kolom yang masih kosong itu nanti diisi. Ya, pendampingan itu seperti apa terkait dengan kriteria yang 4 itu yang di blok warna kuning itu nanti bisa Bapak Ibu diskusikan, dan saya berharap nanti masing-masing kelompok akan memaparkan untuk dikritisi bersama dengan kelompok lain. Nah, Bapak Ibu, nanti tolong untuk yang perlu ditekankan pada kolom pendampingan tadi, ini hanya alternatif Bapak Ibu, ada coaching, ada mentoring, ada training, itu Bapak Ibu, monggo nanti mungkin dari kajian diskusi di kelompok Bapak Ibu memberikan pendampingan ini dengan cara yang lain. Nah, dipersilahkan. Tidak harus dengan yang ada di materi PPT ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang evaluasi, prinsip yang harus ditekankan Bapak Ibu seperti yang ada di bagian sebelah kanan itu Bapak Ibu, ya, prinsip melakukan evaluasi nanti menjadi dasar nanti untuk merumuskan terkait dengan yang bahan tadi Bapak Ibu yang ini. Nah, di evaluasi ini nanti misalnya untuk menganalisis konteks itu, karakteristik satuan pendidikan itu nanti evaluasinya seperti apa yang akan dirumuskan di kelompok Bapak Ibu. Termasuk barangkali Bapak Ibu untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan seperti apa nanti pendampingannya, evaluasi, dan pengembangan profesionalnya. Nah, nanti Bapak Ibu, ini yang perlu saya tekankan untuk yang terakhir Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran. Nah, posisi Bapak Ibu nanti bukan sebagai pelaku. Ini yang perlu digarisbawahi. Sehingga nanti monggo bisa didiskusikan ini. Barangkali itu Bapak Ibu. Oh ya, untuk pengembangan profesional dari masing-masing monggo nanti bisa dirumuskan yang akan direncanakan seperti apa di satuan pendidikan atau di SMK PK Bapak Ibu itu. Ini kan kita fokus nanti melatih di SMK Pusat Keunggulan gitu Bapak Ibu ya. Jadi monggo nanti bisa dibuat rancangan di form ini untuk nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, ini alurnya, saya kira nggak perlu saya istilahnya jelaskan secara detail, nanti monggo bisa secara mandiri Bapak Ibu sebelum mendiskusikan ini menjadi bahan kajian dulu secara mandiri. Saya kira itu Bapak Ibu yang menjadi pengantar untuk diskusi Bapak Ibu, dan kita sepakati Bapak Ibu untuk nanti pemaparan dari hasil diskusi itu masing-masing kelompok kita beri jatah waktu maksimal itu 7 menit. Itu sudah termasuk diskusinya. Nah, mungkin ini usulan saya yang untuk presentasinya cukup 4 menit barangkali, kemudian yang 3 menit nanti untuk tanya jawab atau menanggapi dari hasil diskusinya itu oleh kelompok lain. Dan harapan saya nanti monggo bisa kita sepakati untuk waktu yang ada ini semuanya bisa presentasi. Tapi kalaupun tidak nanti barangkali paling tidak 2 kelompok yang mempresentasikan, nanti yang lainnya bisa menanggapi gitu. Mudah-mudahan
nanti yang tidak sempat melaksanakan presentasi bisa belajar untuk menyempurnakan dari hasil diskusinya dan bisa belajar dari kelompok yang presentasi itu. Saya kira itu Bapak Ibu, kita akan coba mulai, silakan berdiskusi gitu ya. Nanti kita 10 menit berikutnya ngumpul di sini. Gitu ya. Saya mohon izin untuk breakout. Oke Bapak Ibu, kita mulai, sudah ngumpul semuanya ini, sudah siap Pak. Sudah siap, sudah selesai. Selesai ya? Oke, alhamdulillah. Kita akan mulai presentasi ini ya. Kita urut saja lah biar cepat itu ya, nggak usah diacak itu. Oh iya Pak. Urut dari nomor kelompok 1 aja itu ya. Monggo Pak Sis sebagai kelompok 1 ketuanya Pak Sis. Terima kasih, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami bicarakan barusan sekitar 10 menit dengan kelompok kami. Hasilnya adalah seperti ini. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Pak Pur selaku narasumber kami. Kelompok kami ingin menampilkan mengenai tugas yang sudah kita kerjakan. Yang pertama tentang kriteria. Di sini kita menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan dengan pendampingan. Kita titik beratkan pada coaching dan mentoring dalam menganalisis karakteristik satuan pendidikan dengan melakukan analisis SWOT atau juga memakai fishbone dengan cermat. Kemudian untuk evaluasinya kita mengajak semua warga sekolah untuk melakukan evaluasi pada diri sendiri melalui dengan voksi masing-masing. Kemudian untuk pengembangan profesionalnya kita mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru dalam mengambil langkah profesional berdasarkan hasil dari evaluasi. Kemudian untuk kriteria merumuskan visi, misi, dan tujuan. Untuk yang pendampingan, kita melakukan coaching dan mentoring dengan mengeksplor ide dan gagasan dari warga sekolah mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah penggerak. Kemudian untuk evaluasinya, itu mengevaluasi visi, misi, dan tujuan yang belum tercapai pada kurikulum yang terdahulu yang sudah pernah dipakai, dan mencoba mencari penyebab apa sih masalah yang ada di sana. Kemudian untuk pengembangan profesionalnya, kita mengoptimalisasi peran, fungsi, dan tugas warga sekolah berdasarkan hasil evaluasi untuk mendukung rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah penggerak melalui kolaborasi antar guru. Kemudian untuk kriteria menentukan pengorganisasian pembelajaran. Untuk mendampingannya, kepala sekolah dan guru coaching ya, nanti kita coaching dan mentoring dalam mengorganisasikan pembelajaran. Kemudian untuk evaluasinya, kita mencoba mengumpulkan informasi-informasi penting dari kegiatan coaching dan mentoring. Dan untuk pengembangan profesional, peningkatan keterampilan guru, pengorganisasian pembelajaran melalui MGMP sekolah atau forum group discussion guru mapel di SMK itu sendiri ya. Kemudian untuk kriteria menyusun rencana pembelajaran, kita melakukan IHT, House Training penyusunan rencana pembelajaran kurikulum sekolah penggerak sebelum awal tahun untuk guru-guru. Kemudian evaluasinya kita mencoba menelaah rencana pembelajaran tentang kesesuaian dengan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang terakhir untuk pengembangan profesional, kita coba untuk merevisi rencana pembelajaran yang belum sesuai dengan MGMP sekolah dan forum group discussion guru mapel di SMK masing-masing. Demikian paparan kami. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Pur. Oke, terima kasih Pak Sis telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Barangkali dari kelompok lain silahkan mau menanggapi dari paparan kelompok 1 ini. Bu Rosida ini sudah raise hand. Silakan Bu Rosida untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak. Ini saya mau menanggapi terkait dengan kegiatan IHT ya Pak ya. Ya silakan Bu Rosida. Itu yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah. Ya. Nah, silakan langsung saja Pak Sis mau menanggapi atau mungkin anggota kelompoknya dari Pak Sis, tidak harus Pak Sis yang menyampaikan. Untuk sementara saya dulu Bapak ya. Kenapa kami memilih IHT ya Bu Ros ya? Untuk IHT ini karena ini sesuai dengan kriteria Bapak Ibu dalam rangka untuk menyelesaikan kurikulum operasional itu menjadi sebuah dokumen.
Ini karena kita ketahui bahwa peran pengawas itu kan sebagai coaching ya, itu mengarahkan untuk penyusunan dokumen kurikulum. Apakah itu nanti akan berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat di HT itu kan memang sudah dipisah-pisahkan ya sesuai dengan pemahaman analisis konteks. Seperti itu ya, kadang dapat dilakukan secara beragam di sekolah. Nah, itu sementara jawaban kami, Bu Ros, mungkin kalau masih kurang bisa, mungkin ada teman-teman yang lain. Silahkan. Ya, terima kasih. Alman ya. Ya. Alman mau menanggapi, silakan Pak Alman. Mohon izin Pak Sis, apa yang dihasilkan oleh kelompok 1 tadi, saya kira sangat menarik ya, dan kemudian isinya ringkas dan padat. Namun kami hanya ingin memberi masukan untuk menguatkan hasil diskusi kelompok Pak Sis, kelompok 1 khususnya, tentang hal evaluasi. Bahwa kita tahu evaluasi itu ada 2 jenis, yaitu evaluasi reflektif dan kolaboratif. Mungkin akan lebih sempurna hasil pekerjaan kelompok 1 kalau seandainya dipertegas jenis evaluasi apa saja di setiap kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari analisis sampai kepada yang terakhir itu penyusunan rencana pembelajaran. Demikian saja dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Sis, ini evaluasinya itu kan ada bisa reflektif, bisa kolaboratif. Itu yang dimaksud itu yang mana? Ini menurut Pak Alman itu. Yang kolaboratif Pak Alman, kalau menurut kelompok kami. Iya. Gimana Pak Alman? Yang kolaboratif itu berarti kan kita mengumpulkan data dari warga satuan pendidikan, mulai dari peserta didik, kemudian guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa. Oleh karena itu biasanya evaluasi kolaboratif itu harus didukung dengan data yang lengkap, berarti menggunakan alat-alat tertentu untuk menjaring datanya. Misalnya menggunakan instrumen dalam bentuk daftar list pertanyaan yang sesuai dengan apa yang akan dievaluasi. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alman telah menyampaikan banyak hal, ini luar biasa untuk penyempurnaan dari paparan kelompok 1. Oke, saya kira cukup, ini waktunya udah lebih dari 7 menit. Ya, kita berikan aplaus saja untuk Pak kelompoknya Pak Sis itu ya. Oke, untuk berikutnya kelompoknya Pak Alman ya, ini ya. Iya. Oke, silakan Pak Alman. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Oke, sudah. Bagus. Silakan Pak. Jadi kami mulai dari yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Teknik yang digunakan adalah coaching dan mentoring, kemudian pesertanya perwakilan warga satuan pendidikan. Karena kita akan menganalisis konteks ini berarti melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, tetapi dalam operasionalnya hanya diwakili oleh beberapa orang guru dan tenaga pendidikan, maka kita perlu alat pengumpul informasi. Yaitu berupa kuesioner, wawancara, kemudian juga akan diadakan FGD atau diskusi kelompok terkumpul. Alat analisis informasinya adalah SWOT, kemudian langkah-langkahnya dimulai dengan persiapan meliputi inventarisasi peserta, menyiapkan kuesioner, menyiapkan pedoman wawancara, dan menyiapkan panduan diskusi. Kemudian dilakukan pelaksanaan pengumpulan data, berupa data sumber daya alam, sosial, budaya, sumber pendanaan, sistem kebijakan pusat dan daerah, dan kemitraan dari sumber data ini dianalisis. Kemudian dirumuskan hasil analisis konteks, kemudian setelah itu nanti dilakukan diseminasi, sehingga selesailah dokumen analisis konteksnya yang melalui pendampingan. Kemudian untuk evaluasi dari analisis konteks karakteristik satuan pendidikan, setelah 1 tahun berjalan, teknik yang digunakan adalah reflektif dan kolaboratif. Pesertanya guru, wakasek bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan pakar. Tentu kita tidak menghadirkan semua, tetapi menghadirkan sebagian. Karena itu juga perlu penetapan data dan pengumpulan datanya. Langkah-langkahnya seperti ini, tetapkan dulu tujuan, kemudian setelah itu tetapkan datanya, kita cari datanya, kemudian tetapkan bentuk asesmen untuk menilai sejauh mana hasil dari analisis konteks tahun lalu dibandingkan dengan kondisi saat ini. Kemudian merancang aktivitas evaluasi, kemudian menilai dengan alat penilaian yang jelas dan terukur. Sehingga akhirnya nanti hasil evaluasi ini betul-betul mencerminkan upaya perbaikan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Kemudian untuk pengembangan profesional, teknik yang digunakan adalah workshop,
di mana ini diikuti oleh perwakilan warga satuan pendidikan. Nanti akan didatangkan narasumber atau mungkin kepala sekolah sendiri bisa menjadi narasumbernya melalui paparan informasi, kemudian paparan hasil analisis konteks, paparan hasil evaluasi, kemudian merumuskan langkah-langkah pengembangan untuk perbaikan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu cukup satu itu saja kami sajikan. Bapak Ibu, selanjutnya ini kami perlihatkan sekilas merumuskan visi misi tujuan, kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran dan menyusun rencana pembelajaran. Kami berharap masukan dan juga kontribusi dari teman-teman untuk menyempurnakan dan menyepakati hasil dari topik kita pada hari ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak narasumber. Oke, terima kasih Pak Alman telah menyampaikan panjang lebar ini. Barangkali ada dari kelompok lain yang mau menanggapi. Silahkan. Pak Pur. Siapa dulu? Oke, Pak Sis, silakan Pak Sis. Kelompok ya, 1. Silakan Pak Sis. Pak Alman di kelompok 2 tadi, yang kalau saya lihat di kelompoknya Pak Alman tadi, itu kalau sekilas sebenarnya ada IHT dan workshop ya Pak ya. Nah, bedanya IHT dan workshop itu seperti apa? Pak? Kalau saya lihat kan seperti ya beda tipis dikit itu. Maksudnya gimana Pak? Nah itu mohon penjelasannya Pak. Ya silakan Pak Alman. Apa bedanya IHT in-house training ini dengan workshop? Mungkin bisa memberikan pencerahan buat teman-teman kelompok lain ini. Silakan. Terima kasih Pak Sis atas pertanyaannya. Kami coba menanggapi dari kelompok 1. Kalau in-house training itu biasanya dilaksanakan dalam lingkungan sendiri. Berarti kita tidak melibatkan orang luar dalam penyelenggaraannya. Dan itu nanti biasanya diawali dengan pengantar, kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, lalu kemudian baru nanti dirumuskan hasilnya. Kemudian kalau workshop itu biasanya kita mendatangkan narasumber dari luar atau fasilitator dari luar, dan kemudian orientasinya adalah karena dia workshop, itu kalau orang SMK itu nyebutnya bengkel kerja, itu pasti hasilnya yang paling penting. Jadi ada produk itu ya Pak ya? Ada produk yang biasa. Demikian menurut kami Pak, terima kasih. Oke ya. Gimana Pak Sis? Sudah terpuaskan saya, sudah tahu. Jadi terima kasih Pak Alman. Oke. Bu Rosida sekarang silakan dari kelompok 3 ini mau memberikan komentarnya. Di unmute Bu Rosida. Suaranya Bu. Nah, oke. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Pur. Ya. Ini saya tertarik sekali dengan paparan dari Pak Alman ya, karena lebih rinci, lebih runut dengan langkah-langkahnya. Itu jadi masukan buat kelompok kami juga nantinya untuk merevisi yang sudah kami buat. Ya, itu saja Pak. Oke. Sudah dipaparkan oleh Pak Alman. Ya, oke. Terima kasih Bu Rosida. Nanti Pak Alman bisa share ya Pak ya. Hasil kelompoknya ke teman-teman biar nanti untuk penyempurnaan. Karena nanti kan ini kan kita semua satu barisan. Harapan dari kementerian, dari Dirjen itu tampil menjadi instruktur itu ya yang bisa memberikan pencerahan dan materinya bisa sama gitu harapannya. Oke. Ya, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan komentarnya? Cukup Pak. Oke. Gini Pak Arman, sebelum kita closing, ada sedikit yang mengganjal itu menurut saya itu yang di kolom pengembangan profesional, khususnya yang terakhir itu Pak Alman sampaikan itu warga sekolah. Nah, apa enggak sebaiknya diperjelas, dipertegas itu siapa yang dimaksud? Yang dalam kolom terakhir itu loh Pak. Iya, baik Pak, siap Pak, kita perbaiki nanti. Iya, gitu ya. Apa yang dimaksud guru atau mungkin termasuk nanti karyawan TU atau bagaimana gitu ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Luar biasa ini diskusinya ya, telah dipaparkan hasilnya dan sudah dikomentari. Saya kira ini menjadi pembelajaran buat kita bersama untuk nanti kita sepakati mau yang generik seperti yang ditampilkan oleh kelompok 1 yang tadi disampaikan oleh Pak Sis, ya, hasil diskusinya kalau menurut saya itu masih sangat general gitu untuk yang dihasilkan, atau yang seperti Pak Arman lebih ke teknis itu. Nah, ini monggo nanti sebaiknya bagaimana kalau yang di tataran di satuan pendidikan
khususnya di SMKPK Bapak Ibu. Ya. Ya, Pak. Mungkin ada komentar Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Tidak ya, cukup ya. Sudah cukup, Ya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk sesi ini karena waktu sudah molor gitu ya, harusnya 20 menit sudah lewat dari 20 menit, ya saya nggak akan menyampaikan banyak hal terkait dengan closing statement ini. Prinsipnya Bapak Ibu, apa yang sudah dihasilkan dari kelompok Bapak Ibu, diskusinya itu silahkan bisa disempurnakan lah. Ya, Pak. Ya, disempurnakan berdasarkan masukan dari teman-teman di kelompok besar ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih sempurna setelah dapat masukan itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tetap komitmen untuk melaksanakan tugas mandirinya itu. Setelah ini nanti kan Bapak Ibu harus melanjutkan asinkronusnya itu. Monggo bisa dilanjut ya. Kalau bisa enggak usah ngelebur sampai malam-malam gitu. Ya harapan kita. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sesi diskusi ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk penyempurnaan dari masing-masing kelompok. Terima kasih, dari saya cukup sekian dulu. Nanti jangan lupa Bapak Ibu bisa tetap komunikasi dengan anggota kelompok Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan asinkronusnya Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.